Bismillahirrahmanirrahim. Kita membacakan hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian itu pasti akan melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu dalam pandangan kalian itu sangat halus, sangat kecil daripada sehelai rambut. Jadi hal yang dianggap sepele, hal yang dianggap remeh. Kemudian Anas bin Malik bercerita, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati wa qala al mubiqatu hiya al muhlikatu. Sementara kami menganggapnya pada masa Rasulullah itu adalah perkara yang menghancurkan, perkara yang bisa membinasakan. Dan inilah fenomena hari ini, di mana banyak perbuatan dosa itu dianggap menjadi perbuatan biasa karena biasa dilakukan, karena seringnya dilakukan, sehingga dianggap bahwa perbuatan dosa itu perbuatan yang kecil. Karena banyaknya manusia yang melakukan, sehingga dianggap perbuatan itu perbuatan yang biasa. Contoh kecil apa misalnya yang hari ini kita anggap biasa, hari ini dianggap hal yang remeh oleh sebagian besar manusia kaum muslimin, yaitu riba. Riba ini dianggap biasa hari ini. Kenapa? Karena hal itu sudah menjadi perbuatan mayoritas. Hampir seluruh kaum muslimin, kita berbicara dalam konteks kaum muslimin, itu terjerat dalam lingkaran-lingkaran riba. Ya, terjerat dalam lingkaran-lingkaran riba. Mereka yang berinteraksi secara muamalah, mereka yang melakukan pinjam meminjam di perbankan, kemudian melakukan hal-hal yang lain, bahkan sampai rohan. Rohan itu dalam bahasa kita yaitu apa? Gala atau gadai. Berapa banyak kaum muslimin yang menganggap itu biasa. Gadai dalam perkara misalnya, Rasulullah memberikan sebuah warning kepada kita, memberikan sebuah peringatan kepada kita, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ini sebuah kaidah yang Rasulullah langsung membangunnya. Setiap rohan, setiap qard, setiap barang jaminan, yang barang jaminan itu mengalirkan manfaat, dia mendapatkan manfaat orang yang memegang jaminan itu, maka itu adalah riba. Apa contohnya? Misalnya kita menggadai sawah, menggadai tanah. Seharusnya fungsi gadai itu sekedar jaminan saja, bukan untuk diambil manfaat, tapi dijadikan sebagai sebuah jaminan. Saya minjam uang 10 juta, jaminannya ini sertifikat tanah saya. Seharusnya yang dipegang itu hanya sertifikat sebagai jaminan. Hari ini yang terjadi bukan demikian. Yang terjadi adalah tanah itu dikelola, tanah itu digarap, hasilnya diambil oleh orang yang mengelola. Selama yang meminjam itu belum mampu mengembalikan uang itu, maka selama itu pula lah tanah atau sawah itu digarap. Berapa banyak hari ini dilakukan oleh kaum muslimin, dan itu dianggap hal yang biasa. Padahal Rasul mengatakan salah satu yang paling berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ancaman perang terhadap pelakunya adalah riba. Ini yang dianggap biasa. Maka Anas bin Malik bercerita, kalian akan menganggap itu perkara biasa. Bahkan ada yang mengatakan ustadz saja melakukan, ada tengku saja melakukan. Jadi seolah-olah manakala seorang tokoh agama, seorang ustadz sudah melakukan, menjadi perbuatan itu sah di dalam syariat. Ini sebuah kekeliruan yang nyata. Maka sekali lagi kita mewasiatkan kepada diri kita pribadi
berhati-hatilah terhadap perbuatan dosa, apalagi perbuatan dosa yang dianggap biasa. Nah, ini banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam dunia perdagangan maupun dunia yang lain. Maka Anas bin Malik bercerita, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqati. Apabila itu dikembalikan kepada kami pada masa Rasulullah, maka itu termasuk perkara yang sangat menghancurkan. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya.